Fransiskus berjiwa besar. Dalam memperingati HUT TNI ke-77 dengan tema TNI adalah kita, SD Fransiskus 1 Tanjung Karang akan mewawancarai salah satu anggota TNI. Ikuti keseruan kami yuk! Nah, kami sudah sampai di Kompi Senapan B, Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya di sini, Farah? Abang Dewa, dalam memperingati HUT TNI ke-77, kita akan mewawancarai Komandan Kompi B. Wah, sepertinya seru nih. Ikutin keseruan kami yuk! Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Farah Tiremina Bintang. Nama saya Dewangga Aidul Sabian. Kami dari siswa SD Fransiskus 1 Tanjung Karang ingin mewawancarai Bapak Selaku Komandan Kompi Senapan B, Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Dan akan kami tayangkan di YouTube channel sekolah kami. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Terima kasih atas waktunya, Pak. Boleh kami tahu nama Bapak siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Letnan 1 Infanteri Wilandu Situmorang. Saya sebagai Komandan Kompi B Senapan. Bapak menjabat sebagai apa? Jabatan saya di sini sebagai Komandan Kompi Senapan B Yonif 143 Triwira Eka Jaya. Berapa lama Bapak menjabat sebagai seorang TNI? Untuk saat ini dari mulai saya pertama kali masuk sampai sekarang sudah terhitung kurang lebih 6 tahun. Bapak pernah ditugaskan di daerah mana saja? Kala penugasan, saya sudah pernah ke Merauke tahun 2018, 2019, dan yang kedua saya berangkat ke Lebanon sebagai pasukan perdamaian selama setahun dari 2020 sampai 2021. Apa saja suka dukanya sebagai seorang TNI? Untuk suka duka sebagai seorang TNI, dari suka sendiri kita banyak ya. Pertama, kita bangga lah sebagai TNI, itu merupakan suatu poin penting buat kita. Bangga bisa memakan orang tua, bisa makan keluarga, kita sendiri. Dan dalam TNI juga kita mendapat banyak sekali dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, yang mana itu juga membangun kinerja kita sebagai TNI. Untuk dukanya sendiri ya, kita ini ya namanya TNI ya, siap ditugaskan di mana saja. Nah, jadi sewaktu-waktu kita ada ditugaskan seperti sekarang yang lain sedang ke Papua, nah itu kita harus mau tidak mau meninggalkan anak istri maupun sanak saudara. Dan itu suka tidak suka harus dilakukan. Karena tugas utama kita kan mengabdi pada negara. Nah, sehingga ya meskipun kita harus merasakan kedukaan dalam artian meninggalkan saudara-saudara, tapi tetap tugas harus dilaksanakan. Seperti itu. Apa alasan Bapak mau mengabdikan diri sebagai seorang TNI? Yang pertama, karena memang ini cita-cita saya pribadi ya. Memang dari dulu saya pengen jadi TNI. Karena menurut saya TNI itu merupakan garda terdepan di pertahanan kita di Indonesia, sehingga itu yang menjadi alasan saya. Kita pengen jadi barisan terdepan untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi negara ini, sehingga kita bisa merasakan keamanan dan kenyamanan di negara kita sendiri, dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari pihak-pihak asing yang berusaha untuk
mengganggu kedaulatan negara kita. Baik Farah, sekarang kamu bagaimana perasaan Bapak ketika bertugas di luar negara dan harus meninggalkan keluarga? Perasaan ketika kita tugas di luar kota dan meninggalkan keluarga, memang ada sedikit rasa sedih meninggalkan saudara maupun keluarga. Namun bagaimanapun, karena ini sudah tugas kita, tugas saya sebagai tentara dan memang ini juga cita-cita saya, ya tetap harus semangat. Jadi meskipun ada sedihnya, kita tetap harus semangat, kita harus ceria, sehingga dalam pelaksanaan tugas semuanya akan berhasil. Apabila kita tidak semangat, maka tugas pun tidak akan berhasil. Apakah Bapak pernah merasa takut bertugas di daerah terpencil? Namanya kita manusia, secara logika semua punya rasa takut. Namun kita di tentara ini diajarkan untuk mengesampingkan rasa takut. Dalam artian bukan berarti kita harus sok berani, tidak. Kita boleh berani, terlalu berani, dan kita tidak boleh takut juga. Nah, karena ya apapun kondisinya di sana, kita tidak bisa lari, kita harus menghadapi apapun kondisi dan situasi yang ada dalam penugasan, kita harus jalani. Bagaimana dengan istri dan anak-anak Bapak? Apakah mereka pernah protes terkait kondisi Bapak, apalagi saat Bapak tidak bersama dengan keluarga? Untuk anak istri maupun keluarga, saudara yang lain yang kita tinggalkan, itu kembali lagi kepada kita pribadi. Bagaimana kita meyakinkan mereka, memberikan mereka pengertian bahwa kita akan pergi tugas. Karena di dalam tentara sendiri, di awal proses pengajuan pernikahan, itu sudah dikasih tahu resikonya dalam menjadi istri seorang tentara. Pasti akan ditinggal tugas, pasti akan ditinggal pergi ke daerah lain, dan mereka harus menerima itu. Apabila mereka siap untuk menjadi istri tentara, ya otomatis mereka siap untuk ditinggal tugas. Dan tugas kita sebagai tentara ya memberikan pengertian kepada istri maupun anak, dan termasuk saudara-saudara yang lain juga. Bagaimana perasaan Bapak ketika ditempatkan di daerah konflik? Ketika kita ditempatkan di daerah konflik, itu sama, kita sebagai manusia biasa, kita pasti merasa ada rasa takut, ada rasa was-was, tapi hal tersebut yang kita jadikan dasar untuk meningkatkan kewaspadaan kita, sehingga kita jadi lebih bisa menjaga diri, lebih bisa mengamankan situasi di daerah konflik tersebut. Karena apabila kita terlalu takut, kita terlalu parno, memikirkan tidak, itu akan menjadi beban untuk kita sendiri, sehingga yang tugas kita sebagai pengamanan daerah konflik tersebut itu akan tidak berjalan dengan lancar, dan itu akan berefek kepada kita sendiri yang mengamankan di situ. Hari ini diperingati HUT TNI ke-77. Apa harapan Bapak untuk TNI ke depan? Baik, jadi harapan kita semua, termasuk saya, dalam rangka HUT TNI ke-77 ini, kita berharap semoga TNI kedepannya akan semakin baik lagi, akan semakin kuat, akan semakin solid untuk tetap berjuang bersama membela negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada kesan dan pesan untuk generasi muda zaman sekarang? Baik, kesan pesan untuk generasi muda zaman sekarang mungkin sama seperti nasihat-nasihat orang tua lainnya pada generasi muda. Rajin belajar, terus berprestasi. Tapi ada sedikit tambahan dari kakak, dengan adanya zaman milenial seperti sekarang, masukan kakak kepada adik-adik sekalian, ya, jangan sampai terbawa oleh arus teknologi. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, tapi jangan sampai terbawa arus, karena semua hal itu ada plus minusnya. Plus minusnya, ya kalau kita bisa mengembangkan hal positif dari perkembangan yang ada, itu akan menjadi suatu keberhasilan ataupun prestasi bagi kita semua, termasuk adik-adik yang pemuda-pemuda ini.
Namun apabila kita salah dalam mengikuti perkembangan, maka adik-adik pun akan jatuh juga. Bukannya malah maju, yang ada adik-adik akan terpuruk. Jadi harapan saya, ya adik-adik belajar yang baik, berprestasi, ya, jadilah kebanggaan orang tua. Dengan situasi yang ada seperti ini ya silakan kita ikuti, tapi jangan terbawa arus. Baik, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk kami bertanya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, Pak. Setuju, Pak.